Halo guys, kita lagi di Benteng Fort Rotterdam. Hai guys, kami dari Kompak 2. Saya Neta. Halo, saya Daryl. Saya Aldrich. Hai, saya Vincent. Dan saya Veron. Nah, sekarang kelompok kami akan mengajak teman-teman semua untuk jelajah, menjelajahi dan belajar mengenai Benteng Fort Rotterdam, mulai dari latar belakang Benteng Fort Rotterdam, isi Museum Lagaligo, dan tempat penjara di mana Pangeran Diponegoro diasingkan. Fort Rotterdam terletak di Jalan Ujung Pandang, Pulau Gading, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah kami menjelajahi Benteng Fort Rotterdam ini, kami menemukan beberapa fakta mengenai benteng ini. Berikut fakta-fakta yang kami temukan. Benteng berbentuk penyu ini dibangun sejak 1545 dan merupakan satu-satunya benteng yang masih berdiri dari 15 benteng lainnya yang dimiliki oleh Kerajaan Goa. Dibangun oleh Raja Goa ke-9 dan ke-10. Awal mulanya benteng ini bernama Benteng Ujung Pandang. Tetapi pada saat Sultan Hasanuddin kalah dari VOC pada Perang Makassar, benteng ini berubah nama menjadi Fort Rotterdam. Adapun beberapa fungsi yang dimiliki oleh Fort Rotterdam pada masa Belanda 1667 sampai 1942. Benteng ini sangat multifungsi. Pertama sebagai kawasan pertahanan. Yang kedua itu sebagai area pemukiman. Yang ketiga itu sebagai area perkantoran. Yang keempat itu sebagai kantor dagang dan gudang-gudang penyimpanan barang-barang perang. Pangeran Diponegoro pun sudah pernah ditawan selama 21 tahun dan keluar pada 1855. Pada masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945, Fort Rotterdam dijadikan sebagai kantor pusat penelitian dan bahasa. Kemudian pada tahun 1947, Fort Rotterdam ditetapkan sebagai pusat wisata budaya dan pendidikan Sulawesi Selatan. Sebagian besar benteng ini masih utuh dan menjadi salah satu objek wisata di Kota Makassar. Salah satu gedung di dalam kompleks benteng ini difungsikan menjadi Museum Provinsi Sulawesi Selatan bernama Lagaligo. Museum ini menampilkan beragam benda bersejarah, manuskrip, patung, keramik, dan pakaian tradisional. Terdapat banyak referensi mengenai sejarah kebesaran Makassar dan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan seperti Goa dan Taloh. Meski benteng ini jatuh ke tangan Belanda, bukan berarti semangat perang rakyat Makassar ikut luntur. Mereka masih terus mengobarkan semangat juang, dan ini berarti benteng ini masih terus menjadi saksi pertumpahan darah, baik di kalangan Belanda maupun para pejuang yang kala itu banyak tertangkap dan kemudian dimasukkan ke benteng ini. Bahkan sejarah yang terus diingat adalah Pangeran Diponegoro yang tertangkap karena dijebak dengan perundingan palsu, kemudian dipindahkan ke Manado, dan akhirnya mendekam hingga akhir hayatnya di benteng ini. Hingga kini ruangan tempat menahan Pangeran Diponegoro masih dirawat, dan juga dituliskan ruang tahanan Pangeran Diponegoro, yang ditujukan untuk mengenang jasa beliau yang sudah berkorban melawan para penjajah. Benteng Fort Rotterdam dikenal juga dengan kemistisannya. Pada suatu saat malam hari, ada pegawai yang berjaga malam sambil menonton TV. Ia mendengar suara dari lantai atas, padahal lantai atas itu adalah ruangan yang terkunci. Ada juga pemandu yang melihat bayangan putih berterbangan saat sedang berjaga malam. Setelah kami mengunjungi Benteng Fort Rotterdam, ada banyak hal-hal positif yang kami dapatkan. Salah satunya, kami dapat melihat secara langsung peninggalan sejarah yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Dan bukan hanya itu, kami juga mendapatkan wawasan baru mengenai Fort Rotterdam dan peninggalan barang-barang yang ada di Benteng Fort Rotterdam, yang dijelaskan langsung secara lengkap oleh guide yang memandu kami.
Dadah.